سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman KM semua. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini, tanggal 4 Juni 2024, kita akan melaksanakan podcast Inspiration atau Foto. Foton. Sebelumnya, kita izin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Ya. Saya, Dia Syala Imelda dari Fisika Angkatan 58 dan Aku Muhammad Andika Kamaldin Syamil dari Fisika 58 juga. Oke Andika, hari ini kita mau ngapain sih Andika? Nah, hari ini kita mau ngapain ya kira-kira ya? Kita mau coba Ngobrol-ngobrol nih. menggali-gali ilmu ya dari alumni Fisika IPB nih yang orang yang tentunya luar biasa. inspiring banget seperti namanya ya, aku belum lagi lihat. Ya nanti ya. Seperti podcast kita tadi apa namanya? Foton. Foto. Podcast Inspiration. Semua inspirasi bermula dari foton. Asik. Betul. Jadi pada hari ini kita bakal bahas tema itu how to make your KKN meaningful. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng alumni Fisika tentang KKN yang insya Allah bakal segera dilaksanakan ya oleh teman-teman di masih angkatan hangat banget nih. Teman-teman gimana pengumuman semalam? Wih, kaget kan? Dapat di mana? Ada yang dapat di Malang ya, Cirebon, ada yang di Lampung, ada yang mungkin di Samosir juga. Iya, jauh sekali, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan tidak kaget ya. Iya. Kaget nggak apa-apa, asal diterima. Atau ada yang belum menerima, tapi masih mencari orang buat tukeran. Masih pengen tukeran deh, masih banyak. Insya Allah semuanya udah jadi yang terbaik ya, yang kita dapatkan. Oke Andika, nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa nih? Nah, teman-teman gimana? Udah tahu belum nih? Kira-kira narasumber kita? Ya. Harusnya udah tahu sih ya, karena pas mencet bannernya ini kan ada tulisannya ya. Ya, seperti yang teman-teman tahu ya, mungkin ya. Insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan, sudah ada narasumber kita di sini, yaitu Assalamualaikum Bang Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih kak kabarnya sama dia? Alhamdulillah. Kelihatan cerah nih Bang. Iya. Cerah soalnya ada Ada juga. gitu. Tapi hatinya juga cerah. Amin. Insyaallah Ya, mudah-mudahan jadi doa. bahagia sekali gitu. Amin insyaallah. Insya Allah. Gimana Bang kesibukannya sekarang Bang? Kesibukannya sekarang menjalani masa-masa pasca kampus ya gitu ya, mencari peluang-peluang rezeki gitu ya di tengah. Mungkin sekarang udah pada mulai gitu ya orang-orang pasca kampus itu mikirin tentang bagaimana hidup sendiri gitu ya tanpa tanggungan orang tua gitu ya. Bahkan mungkin aku sendiri sekarang posisinya udah pengen men-stop gitu ya pemasukan dari orang tua kayak gitu. Ini jadi curhat ya? Kita juga jadi belajar ya. Nanti nangis kalian. Orang dewasa ya. Maksudnya umur-umurnya Tuh. harus selalu siap. Hmm. Dengar-dengar kemarin sempetin juga ya Bang ya, udah dapat Ada banyak proyekan. proyekan juga. Ya, alhamdulillah. Berjalan dari satu proyek ke proyek yang lainnya ya. Dan ini pas banget nih, namanya Foton ya. Foton itu tempat riset saya dulu pas waktu di Oh, itu Green, pas ya. banget dari Iya, perdana nih. tuh. Ini kalau bukan karena takdir. Iya. Ya. Karena ini sedikit ini ya, FYI gitu nih Bang. Namanya ini itu sebenarnya dadakan juga bikinnya. Oh iya. Kayak yang kepikiran aja. Gak apa-apa. Alhamdulillah, tapi ya ternyata ada hikmah di balik itu semua. Betul. Oke. Bang, jadi hari ini tuh kita pengen ngobrol-ngobrol nih terkait dengan KKN kan. Soalnya kan Bang Imam udah KKN ya di tahun 2020. 2022 ya berarti ya. 2022. Boleh nih Bang diceritain gimana sih Bang pengalaman KKN apa? PKM apa Bang? Lagi ikutan PKM ya? Iya. Oke. Insyaallah. Oke, alhamdulillah. Ya mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih juga ya buat Andika dan juga dia dan juga teman-teman KMF yang lainnya yang udah ngundang aku di sini gitu ya buat sharing-sharing tentang KKN ya. Ya sebelumnya mungkin izin ngebuka dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sama-sama kita bersyukur gitu ya kita dikasih kesempatan gitu ya. Di kala teman-teman yang lain mungkin nggak dapat kesempatan kayak kita sekarang ini gitu ya. Teman-teman bisa sharing gitu ya dengan
Ya mungkin salah satunya aku gitu ya, tapi teman-teman juga nggak menutup kemungkinan bisa juga sharing ke teman-teman yang lain gitu ya, yang pernah KKN juga gitu. Nah itu salah satu kenikmatan yang mungkin salah satu kita perlu syukuri juga gitu ya sebagai seorang hamba yang kita sama-sama ya senantiasa senantiasa seharusnya mengingat Allah gitu ya, mengingat bagaimana kenikmatan itu selalu menghampiri kita gitu ya, ketika kita memang masih dikasih kenikmatan untuk hidup di dunia ini gitu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, bicara soal KKN, introduksinya kepanjangan ntar. Apa tuh Bang panjangan KKN? Tanya lagi. Kuliah, Masalahnya ya kuliah, kerja nyata gitu, cukup. Ya, bicara soal KKN sendiri gitu ya. Dulu aku alhamdulillah dapat kesempatan buat ikutan KKN kebangsaan dan kerjasama gitu ya. Jadi KKN KB, KKN kerjasama dan bersama apa ya lupa lagi. Kebangsaan dan apa gitu lupa lagi ya. Bersama. Ya mungkin ya. Astagfirullah lupa aja. Udah 2 tahun yang lalu ya. Mohon maaf. Iya. Kalau sekarang dipisah sama. Ya, Kebangsaan udah bersama. iya betul. Ada KKN inovasi juga kan kalau misalkan yang dari PP gitu ya. Ya mungkin ini salah satu keunikannya gitu ya. Kita itu KKN bareng teman-teman lintas kampus. Jadi ada yang dari Unri waktu itu, ada yang dari UBB Bangka Belitung, terus juga ada yang dari Tadulako. Kebanyakan memang dari Universitas Palangkaraya yang jadi tuan rumahnya mereka. Kayak gitu. Total kami bersepuluh. Dan waktu itu alhamdulillah aku dapat kesempatan buat KKN di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas, desanya apa ya? Seasem namanya. Desa Seasem gitu. Gitu. Ada banyak pengalaman yang cukup berharga ya sama di sana gitu, teman-teman. Wah, mantep banget ya Andika ya, Mbak Imam Luar biasa. KKN ke Kalimantan Tengah. Jauh banget ya, Bang. Iya, di sini Dea sama Andika dapatnya di mana? Kalau boleh tahu. Kalau aku nggak KKN, Bang. Oh enggak. Kebetulan, karena kemarin PKMTM jadi bisa dikonversi. Oke, sip, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulan di Jawa Barat juga Bang. Di Jawa Barat juga. Iya. Yang ini Bogor. Apa? Bogor. Enggak, bukan. Oh, enggak. Itu dekat banget ya. Jangan ya. Oke. Dinikmati aja walaupun alhamdulillah kemarin dapat di Cirebon. Di Cirebon. Walaupun panas-panas tapi udah terbiasa. Zaman itu sudah panas ya. Dari sekarang aja. Iya. Panas juga. Oke. Mungkin tadi belum kita ulik-ulik ya pengalaman KKN-nya tadi kan Iya, baru sok, tanya-tanya aja. intermezzonya aja gitu ya. Wah, dari ini kan KKN kebangsaan ke-10 ya Bang ya. 10 waktu itu ya. Angkatan ke-10 dari berbagai daerah di Indonesia. Itu datang hadir di Kalimantan ya. Waktu itu kenapa di Kalimantan ya Bang kalau boleh tahu? Ya karena programnya di Kalimantan ya. gimana ya? Maksudnya kan kalau kayak sekarang itu kan begini kayak kalau sekarang KKN kebangsaan itu kemungkinan di daerah ini timur ya. Katanya iya. Ya kan di daerah Papua karena maksudnya memang daerah yang Gitu. ya dan lagi ada konflik juga gitu kan ya. Jadi Udah ada informasinya tentang KKN kebangsaan. ya benar ya kalau nggak salah di sana Ya. kemarin ada Terakhir tuh anak 58 kalau nggak salah ada yang nanya-nanya juga lewat DM gitu ya, nanya-nanya soal KKN kebangsaan gitu ya. bisa sekali diceritain Bang. Nah iya, katanya tuh sekarang ada beberapa kebaruan ya gitu ya untuk KKN sendiri. Di IPB tuh ada KKN internasional, bukan di IPB doang sih. Oh iya. Ada KKN internasional, ada KKN kebangsaan gitu ya. Dan di Thailand. Iya. Iya di Thailand. Iya ada yang Thailand, ada yang Malaysia. Sebenarnya udah ada juga yang tahun pas waktu aku ya dulu ya. Cuman itu waktu itu di Malaysia karena emang ada orang yang punya rumah di Malaysia gitu. Jadi ya karena itu aja dibolehin. Tapi hitungannya itu KKN mandiri kok. Oh bisa mandiri aja ya? Bisa. Bisa. Maaf. BSI. Aku BSI. Ini dari sponsor ya, mohon maaf. Gitu. Berarti Bang kalau untuk KKN kebangsaan ini harus daftar dulu atau gimana ya? Nah, waktu itu sebenarnya KKN kebangsaan ini kan salah satu agenda dari Kemendikbud. Nah, waktu itu ditawarinya sebenarnya karena mungkin agak dadakan juga ya informasi dari atas ke kampusnya. Akhirnya kampus juga agak kesulitan buat nyari kandidat. Nah, akhirnya mereka dari teman-teman LPPM gitu ya mengamanahkan gitu ya ke setiap fakultas gitu ya. Nah, akhirnya gitu ya untuk mekanismenya sendiri setiap fakultas berbeda-beda.
Nah, ada yang kayak misalkan di FEM mereka itu ngadain semacam seleksi. Ada seleksi presentasi, harus udah ada project sebelum ya project yang mau dijalankan gitu ya selama KKN, walaupun nantinya enggak juga gitu dijalankan. Yang penting keren dulu. Iya, Yang penting ya ini udah orang pilihan Iya, gitu kan. itu. Visioner banget. Betul, heeh. Nah, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang istilahnya itu sistem tunjuk. Nah, FMIPA ini termasuk yang sistem tunjuk. Oh, gitu. Nah, waktu itu nunjuknya tentunya mungkin si FMIPA juga nggak asal ya buat nunjuknya, dan waktu itu nunjuknya itu di teman-teman Mawapres gitu ya, di grup Mawapres FMIPA, dan aku alhamdulillah gitu nyempil di situ tuh waktu itu dapat rezekinya gitu ya. Nah, ketika itu si Mawapres utama dari FMIPA dia nggak bersedia gitu ya untuk mengikuti KKN kebangsaan. Nah, akhirnya ditawari ke teman-teman yang lain, dan aku ya dengan gercepnya langsung gitu ya. Jadi modal gercep aja sih sebenarnya gitu ya, ditawari, terus aku gercep menghubungi, dan juga aku minta izin waktu itu ke Bu Yesi sebagai pembimbing skripsi gitu, karena aku udah mulai riset juga dari sejak semester 6 kan, pas waktu momen-momen KKN gitu ya. Nah, akhirnya dikasih izin, dan katanya apakah kamu sanggup gitu ya untuk menyesuaikan dengan riset? Ya insya Allah Bu gitu ya, sanggup. Ya udah gitu, langsung gas gitu. Iya, Gitu. Dengar-dengar juga kan hasil KKN-nya ada buat jurnal juga ya, Bang? Alhamdulillahnya ada gitu ya, ada jurnalnya juga. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau cari juga di Google Scholars gitu ya, coba Wih. Topik Hidayat gitu ya. Bisa dicari. Biasa aja sih sebenarnya. Apa judulnya tuh Bang? Tadi mungkin bisa di ini. Lupa juga. Tapi tentang Stik Kalaka ya, tentang salah satu local wisdom, potensi local wisdom yang ada di sana gitu. Jadi di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas itu kan memang banyak rawa-rawa, dan di rawa-rawa itu tempat tumbuhnya tumbuhan paku-pakuan, pakis, dan salah satunya itu namanya tumbuhan kalakai. Nah, kalakai ini si pucuknya itu bisa dimanfaatin buat jadi sayuran oleh si warganya. Nah, kita kepikiran buat bikin inovasi baru yang itu tuh bisa jadi makanan buat anak muda, jadi cemilan. Nah, kita bikin itu, dan kita bikin variasi rasanya juga, dan itu alhamdulillah ketika kita udah pada pulang, yang teman-teman KKN ini, si stik kalakai itu dipamerkan di pameran di Kabupaten Kapuas gitu ya waktu itu. Gitu. Jadi bikin produk ya Bang? Ya, bikin produk gitu waktu itu. Walaupun sebenarnya aktivitas kami bukan cuma itu doang ya, ada banyak masih gitu aktivitas yang lainnya juga. Gitu. Itu menarik sih, maksudnya memanfaatkan dari sumber daya yang ada di sana ya Bang. Ya. Bisa digunakan sehari-hari. Iya. Kemudian dibuat istilahnya produk yang lebih modern. Ya, karena kan anak muda udah nggak senang lagi ya dengan barang yang kayak langsung dimakan gitu ya. Jadi bisa lebih apa namanya? Iya. Lebih meluas lagi Betul. pasarkannya. Oke Bang, selama KKN nih, persiapan apa aja sih Bang yang Abang lakuin itu sebelum KKN? Sebelum KKN, ya sama sih kayak ngajak ngobrol gitu ya orang-orang yang pernah ikutan KKN, tapi ini nggak sembarang ya, maksudnya kalau misalkan kita ngobrol kan perlu tahu ya siapa orangnya gitu ya, kira-kira worth it nggak sih kita kalau misalkan ngajak ngobrol dia gitu ya. Nah itu dicari tahu dulu siapa orangnya gitu, habis dari situ baru ditanya gitu ya soal pengalaman KKN-nya juga gitu ya. Pengalaman KKN ya? Iya, pengalaman KKN gitu. Ya, jadi kayak sharing-sharing aja kayak gini gitu, cuman memang effort sendiri gitu, kayak nyari nih siapa nih kira-kira yang berprestasi gitu selama KKN-nya gitu ya. Jangan sampai ya kita istilahnya KKN tuh ya udah gitu cuma ngikutin program aja. Sayang loh teman-teman, itu tuh sebulan lebih teman-teman nanti bakal berkegiatan sama KKN ya. Jadi kalau misalkan kita bisa memanfaatkan waktu itu, kita bakal dapat insight-nya gitu. Gitu. Terlebih kan sebenarnya KKN ini kita bicara soal Tridharma ya. Yang itu jadi value juga ya di kampus gitu. Apa tuh Tridharma? Tahu nggak? Itu kan pengabdian kepada masyarakat. Apalagi? Terus apa lagi? Dites dulu ini. Pendidikan. Pendidikan, Pendidikan, dan pengajaran, terus penelitian. penelitian dan pengembangan dan Alhamdulillah. pelatihan. Alhamdulillah. Lulus ya, PKM Lulus ya. ya. Alhamdulillah. Ya teman-teman, soalnya aku bukan termasuk orang yang senang dengan kegiatan pengabdian dulunya pas waktu pertama kali masuk ke kampus. Betul Bang. Iya, Sama karena sama ya. Iya, senangnya itu karena ini waktu dulu senang belajar doang gitu ya. Adapun soal pengabdian menurutku kayak
nggak semua orang harus mikirin tentang pengabdian gitu ya. Ada orang yang mungkin harus mikirin tentang pengabdian, ada orang yang harus fokus tentang berinvensi gitu ya, menemukan ilmu pengetahuan dan sebagainya gitu ya. Aku mikirnya, aku pengennya ke arah sana gitu ya. Dan ternyata gitu ketika dulu di MPKMB, ini mungkin maaf ya kalau misalkan jadi panjang ya. Nggak apa-apa. Ini mudah bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman juga ya. Mudah-mudahan ya gitu. Mudah-mudahan ditonton ya. Dulu tuh sempat ketemu sama salah satu pegiat pengabdian masyarakat juga yang namanya Bu Tri Mumpuni, salah satu alumni IPB juga. Beliau dari kalau nggak salah ya, ini kalau salah ya saya kan nanti dibenerin gitu ya. Itu dari agronomi beliau tuh. Tapi beliau gencar banget dengan platformnya dia gitu ya. Beliau itu mengembangkan salah satu platform atau inkubator namanya IBK. Itu fokusnya mereka ingin menerapkan teknologi mikrohidro di setiap desa-desa yang belum teraliri arus listrik dari PLN. Teknologi Mikrohidro. Ya. apa itu? Mikrohidro masa nggak tahu? Mikrohidro. Oh, anak fisika loh. Nggak apa ya? Emang apa? Tahu nggak? Ya Allah, ini Iya. level fisikanya, mohon maaf. Nah, kalau misalkan teman-teman seneng dengan teknologi terbarukan, energi terbarukan, nah mikrohidro itu salah satu yang cukup terkenal juga gitu, karena itu simple. Kita ngemanfaatin ya sistem ini aja, apa namanya, prinsip Faraday gitu ya, bagaimana kayak misalkan magnet itu bisa dijadikan potensi untuk listrik gitu dan sebagainya, dan sebaliknya gitu-gitu ya. Nah dari situ gitu ya, itu ngemanfaatin intinya turbin gitu ya, turbin diputar dengan, kalau misalkan mereka biasanya ngemanfaatin arus sungai Hidro tadi. ya, itu tadi gitu Hidro. ya, kayak gitu. Nah itu cukup simpel ya gitu ya, dan mereka itu memang ada semacam metodenya gitu ya untuk menerapkan itu gitu ya, dan itu luar biasa keren sih menurutku gitu ya. Dan dari situ gitu ya, ketika beliau sharing-sharing di MPKMB, itu cukup membuka pemahamanku bahwa ternyata ini loh gitu ya, manfaatnya kita belajar gitu ya. Kita tuh bisa ngemanfaatin teknologi itu untuk sebesar-besarnya manfaat untuk masyarakat gitu ya. Bukannya itu ya tujuan dari adanya teknologi gitu ya. Gitu. Gitu. Memudahkan manusia. Ya, jadi kayak dapat gitu kalau misalkan ikigai itu salah satu poinnya kan, tahu ikigai kan ya? Ya, yang Ikigai itu what do you love gitu ya, terus what do you love to do, terus ada tentang what apa yang you can be paid for. what you can do juga gitu kan, apa yang bisa kita lakuin, terus apa yang bisa kita lakuin dengan kita dibayar di sana, terus ada juga tentang apa yang dunia butuhkan gitu ya. Dan aku ngerasa ketika nyimak gitu ya apa yang beliau sampaikan gitu ya, oh ini loh gitu ya tujuannya seorang fisikawan, salah satunya itu untuk menerapkan teknologi yang ada untuk masyarakat. Dan uniknya juga teman-teman gitu ya, Indonesia termasuk yang lebih terdepan dalam hal Society 5.0. Teman-teman tahu nggak? Ya, Society 5.0 itu mulainya kapan? 2000 berapa? 2019. Oke, 2019. 2000 berapa? Ya. 2020 kayak 2020. Oke. Sebenarnya Jepang itu udah mulai, kalau nggak salah ya, ini boleh dikoreksi nanti. Jepang itu mulai merilis tentang ya Society 5.0 ini pas waktu di 2016. Ya lebih awal dari apa yang teman-teman sampaikan tadi ya. Nah cuman memang rame-ramenya baru sekarang gitu ya. Terus Indonesia sendiri sebenarnya udah punya UU yang mengatur tentang KKN ini kan, tentang pengabdian masyarakat sebenarnya gitu ya, dalam yang tersirat di dalam Tridharma perguruan tinggi itu gitu ya. Nah itulah gitu ya, Indonesia itu dan itu dirilis di tahun 2012 gitu ya. Dan itu lebih awal ya, lebih dini dibandingkan dengan rilisnya Society 5.0. Itu artinya apa? Artinya Indonesia itu lebih terdepan dalam hal memanfaatkan ilmu ini untuk masyarakat gitu ya. Gitu. Kok bisa gitu sih, Pak? Kok bisa, maksudnya lebih dulu ternyata gitu. Tapi dari segi apa gitu kan? Ada Ya mungkin karena kalau Indonesia nggak tahu ya, ini berteori aja ya. Kan orang fisika ya, orang fisika kan harus berteori aja. ada hipotesisnya, Pak. Hipotesisnya gitu ya. Bisa dibuktikan sendiri, teman-teman. Betul. Karena mungkin kalau misalkan kita itu fokusnya ya lebih ke bagaimana kita memandang segala sesuatunya itu kebermanfaatan untuk masyarakat gitu ya. Jadi
pun ilmu pengetahuan, gimana caranya supaya itu bisa bermanfaat secara nyata gitu ya. Nah, kalau misalkan di luar negeri, mereka itu awalnya kenapa Society 5.0 ini dirilis karena memang industri 4.0 itu belum bisa memenuhi tujuan dari teknologi itu sendiri. Ketika teknologi berkembang, dia kok nggak bisa bermanfaat ya gitu ya. Seolah-olah kayak orang-orang itu cuma ambisi doang, mengembangkan teknologi gitu ya, berinvensi, menemukan ilmu pengetahuan baru gitu ya, meraih gelar Nobel dan sebagainya gitu ya. Soal keren-keren gitu. Betul gitu ya. Tapi kita lupa gitu ya, sebenarnya ilmu itu buat apa? Ilmu itu untuk diamalkan gitu ya. Kalau misalkan kita kan sebagai seorang muslim, khairun nas, fa'alun nas gitu ya, kayak gitu. Ada ulama yang bilang yang namanya ilmu itu bukan yang apa yang kita dapat ya Bang ya. Tapi apa yang itu mengalir jadi amalan-amalan. Iya, betul, betul. Ilmu. Iya. Gak sampai Percuma kalau misalkan itu jadi ilmu doang ya. takdor dari sendiri. Tadi kayaknya kita belum ini ya ngobrol-ngobrol terkait dengan program-program aja mana ngomongnya jadi gitu ya. Enggak, jadi Santai apa banget. aja yang dilakuin Bang Imam gitu, dan timnya juga gitu ya. Mungkin di KKN kebangsaan itu di daerah Kalimantan itu seperti apa mungkin suasananya gitu Bang ya. Kemudian bagaimana dari awal nih Bang datang ke sana gitu kan ya. Itu apa yang dilakuin, kiranya mungkin kenal-kenalan gitu sama warganya atau apa gitu ya Bang ya. Terus nanti bagaimana perencanaan programnya, kenapa memilih program-program itu dan bagaimana nanti impact-nya gitu. Penerimaan masyarakat juga seperti apa gitu Bang. Mungkin bisa diceritain gitu. Ya, ini unik banget ya pengalaman pas waktu pertama kali naik pesawat juga sih waktu itu ya, alhamdulillah gitu. Nah, waktu itu sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman dari IPB gitu, gimana sih gitu ya insight-nya selama berkegiatan di KKN sana. Dan itu luar biasanya ngebuka pemahaman yang dulu itu mikirnya Kalimantan itu hutan. Itu pokoknya nggak ada peradaban gitu. Waduh. Jadi kayak bahkan ada yang mikir kayak kita nanti tinggal di rumah pohon kali ya. Oh iya Bang. Terus mandi di sungai gitu. Saya enggak kayak gitu ya. Itu mungkin for your information gitu ya. Dulunya mikirnya kayak gitu karena kan emang salah satunya Kalimantan itu terkenal dengan paru-paru dunia. Iya itu juga. Dan ternyata ketika di sana ya samalah kayak kita gitu ya, ada potensi pertanian biasa gitu kayak misalkan sawah-sawah gitu ya, perkebunan, kacang-kacangan dan sebagainya gitu. Nah, itu cocok banget karena apa? Dari target utama KKN kebangsaan sendiri itu ke arah ketahanan pangan food state gitu ya. Nah, waktu itu walaupun aku bukan orang pangan, bukan orang pertanian gitu ya, akhirnya harus mikir tentang bagaimana caranya menjadi sosok representasi dari Institut Pertanian. Luar biasa. Namanya sama banget lagi ya. Iya. Di sana itu ditanyanya tentang pertanian gitu, padahal aku orang fisika gitu ya. Gitulah, nggak apa-apa tapi ya. Luar biasa, itu jadi pengalaman juga gitu ya, karena kalau misalkan teman-teman udah masuk ke dunia masyarakat, kondisi itu kita nggak bisa atur. Tapi kita bisa ngatur respons kita kayak gimana. Nah, ini aku sering nyobain ya. Iya. Ya, itulah. Itu penting ya teman-teman buat di notice tentang itu juga ya, tentang pemahaman-pemahaman yang keliru gitu ya. Orang-orang Jawa mikirnya tuh selain Jawa hutan gitu ya, selain Jawa terbelakang. Waduh. Enggak ya teman-teman. Emang gitu ya orang-orang Jawa. Ya maksudnya Jawa ya, Pulau Jawa, Pulau Jawa. Oke, mohon maaf. Tolong. Aku juga orang Sunda kok. Oh ya siap. Ya. Apunten. Itu jadi pas waktu di sana buat programnya sendiri sebenarnya banyak. Salah satunya mungkin yang tadi ya tentang kewirausahaan. Tentang kewirausahaan yang tadi yang Stikalakai itu tuh kerjasama bareng ibu-ibu PKK. Ya. Nah, itu waktu itu kita ada program dan juga sempat disosialisasiin, makan bareng juga sama mereka gitu ya. Ya, overall sebenarnya kita itu berkegiatan untuk belajar bermasyarakat ya secara umum. Tapi kalau misalkan dari secara detailnya, ada beberapa kayak misalkan yang paling banyak sebenarnya ngajar sih. Ngajar di SD, ngajar di TPA gitu, terus ngajar juga di mana lagi ya? Di rumah juga, di rumah kita bikin bimbel gitu. Jadi ada bimbel bahasa Inggris karena emang ada yang orang dari jurusan bahasa Inggris gitu ya. Terus juga ada bimbel matematika, nah itu aku yang ngajar.
Terus Baru masuk ya Bang ya? iya baru masuk kayak gini lah nggak bisa aku lakuin. Banggaan. Bingung kenapa ya gitu. Waktu itu ngejar matematika gitu. Kayak gitu ya. Kalau misalkan buat program sebenarnya banyak yang ngajar, terus sisanya karena gini ya teman-teman, KKN yang mungkin itu nggak tertarget, for your information mungkin kalau misalkan di IPB mungkin masih belum terlalu ini ya, ada targetan yang jelas banget gitu ya. Semuanya tuh mengarahnya ke arah pertanian aja gitu ya. Apapun gitu ya bidangnya selalu ke pertanian gitu ya. Sesuai Biasanya. Nah kalau misalkan di beberapa kampus lain itu memang ada program-program yang spesifik, kayak misalkan ada yang ke arah sarana dan prasarana, which is itu biasanya diisi sama orang-orang MIPA dan juga teknik. Terus ada juga yang masuk ke program tentang kesehatan, biasanya diisi sama orang-orang dari kedokteran dan sebagainya gitu ya. Nah mudah-mudahan ini jadi masukan juga ya buat IPB kedepannya bisa ya ada perkembangan lah gitu ya. Wih, KMF ngomongin IPB guys. Iya gitu. Ya itu ya, ada banyak sebenarnya sih. Dan jujur karena ada program tentang pendidikan gitu ya kami ketika di sana, karena fokus kami juga karena pengen mengemotivasi ya si anak-anak itu supaya melangitkan pendidikan dan juga cita-cita mereka gitu ya. Kayak Laskar Pelangi gitu loh. Iya. Dan juga memang ini banyak banget teman-teman potensi local wisdom dari orang-orang di Kapuas ya. Waktu itu pas banget belakang rumahku gitu ya, itu Sungai Kapuas yang luas banget gitu. Jadi sore-sore itu kami healing dulu gitu ya. Iya, enak banget dulu. Foto-foto gitu ya. Gitu. Gitu ya. Namanya potensi local wisdomnya. Dan itu juga yang membuat kami cukup berkesan gitu sampai anak-anak itu pada nangis-nangis gitu, kami juga nangis gitu ya. Apalagi aku gitu ya ketika pamitan sama kepala desa gitu ya, karena hampir tiap hari ngobrol sama kepala desa, bahkan suka di talk juga kepala desa curhat sama aku gitu ya. Ada yang curhatnya itu sampai kepala desa itu unik ya teman-teman, ngomongin sampai kayak apa namanya masalah-masalah rumah tangga gitu dan sebagainya. Itu out topik lah. Rumah tangga. Iya tentang rumah tangga dan sebagainya gitu. Iya. Itu cara biar belajar juga Bang. Iya, nah, maksudnya gini ya. Kita out topik lah. Siap. Kalau misalkan perlu dibahas-bahas. Nggak bisa dibahas ini ya Bang. Iya. Nanti bisa PC aja kali Bang. Boleh. Oke, tadi gimana Bang? Maksudnya kan tadi topiknya terkait dengan food estate. Kemudian memang tadi mungkin dari apa timnya itu Bang Imam doang yang mungkin merepresentasikan ini ya pertanian. Gitu. Kemudian tadi kan emang ada yang kalakau tadi ya, kalakai. Iya. Ya maaf, kalakai tadi. Maksudnya tadi kan banyaknya programnya ini ya ngajar-ngajar gitu dong ya. Ngajar ya. Nah, kalau yang apa maksudnya program lain selain ngajar gitu atau emang nggak terlalu sesuai dengan topik di sana gitu food estate-nya? Oh itu. Gimana? Saya secara food estate-nya yang tadi Asti Kalakai salah satunya, terus juga yang mungkin selain dari situ IPB itu selalu biasanya sih nggak tahu ya buat yang selanjutnya kayak gimana. IPB biasanya ngepersiapin kita bibit, bukan bibit benih ya, benih buat dibawa ke desa. Itu ada banyak tuh, ada benih-benih yang jadi inovasi dari IPB gitu ya. Nah itu semuanya di sana, nggak semua, tapi ada 10 bungkus kalau nggak salah. Dan itu kita bisa manfaatin gitu ya. Entah itu mungkin kita bagi-bagiin kalau misalnya kita gak mau mikir ya. Nah kalau kami kemarin kerjasama bareng orang-orang Gapoktan, ya gabungan kelompok tani gitu ya. Nah ada bapak-bapak, terus ada juga yang kelompok tani ibu-ibu juga gitu ya. Sempat juga kita kayak bagaimana sampai apa namanya menyemai gitu ya, menyemai bibit kita gitu ya. Terus kita pelihara juga gitu sampai pada akhirnya kita kasih itu ke masyarakat gitu ya buat dimanfaatin kayak gitu-gitu. Itu mungkin salah satunya juga ya. Nah, apa hubungannya ngajar dengan food estate? Ya harapan kami sebenarnya lebih ke memahamkan gitu bahwasanya pendidikan ini penting untuk mendorong food estate ke depannya juga gitu. Kayak gitu. Sampai kami terakhir itu karena penting tentang apa ya melangitkan cita-cita ya. Nah waktu itu kami bikin karena programnya itu kami bikin di 2 dusun yang berbeda, ada di dusun 1 sama 2
itu jauh jaraknya gitu ya, sekilometer. Nah, di dusun satu untuk anak-anaknya gitu ya, dan di dusun dua ini kami adain nonton bareng malam-malam layar tancap gitu ya. Itu nonton Laskar Pelangi gitu. Oh, Terus juga menginspirasi juga ya. ya mudah-mudahan gitu ya bisa menginspirasi mereka juga, dan ternyata mereka senang banget gitu ya, apalagi ibu-ibunya pada join juga tuh gitu ya, rame banget kegiatannya. menarik sih, menarik. Iya. Bisa jadi salah satu alternatif. Referensi ya, Referensi. kalau misalkan kalian mau ya silahkan gitu. Bogor. Mm-mm. Dari IPB sendiri nih Bang kan tadi bener ya temanya itu food estate. Selain ngasih bibit-bibit itu ada nggak sih Bang kayak IPB tuh ngasih apa ya, ilmu dulu nih. Soalnya kan Abang dari fisika ya Bang. Ya. Terus Oh. tentang pertaniannya gitu. Ada sebenarnya dari IPB ada, biasanya dari fakultas ada, terus juga sampai ke waktu itu karena KKN kebangsaan kita berangkatnya agak molor gitu ya. Nah, selama molornya keberangkatan itu gitu ya, kita ada pembinaan juga secara khusus gitu ya dari alumni KKN kebangsaan yang dulu banget gitu ya, angkatan 52 kalau nggak salah waktu itu yang ngisi gitu. Nah, ya sharing-sharing gitu ya. Nah, jadi ada juga pembekalannya kayak gimana. Cuman itu masih yang sifatnya secara umum ya. Ya, lebih ke gimana sih nanti kalau misalkan ngadepin masyarakat yang kayak gini gitu ya. Kayak gitu-gitulah. Lebih banyak sharing aja ke alumni-alumninya gitu. Iya. Tapi dulu sempat juga ada dosen-dosen misalkan dari GFM. Itu lebih ke istilahnya rekomendasi program aja ya. Kayak ada desa iklim kalau nggak salah. Lupa namanya. Mungkin nanti teman-teman juga bakal ada pembinaannya. Tapi ya siap-siap aja diluangin waktunya karena biasanya informasinya dadakan ya. Kemarin Udah berasa makanya. Ini juga nih apa udah hamin nggak nyampe sebulan gitu. Iya. Belum ada juga nih. Alhamdulillah kemarin ya sudah udah lebih tenang ya hati ya. Iya. Udah muncul infonya. Kembali ke topik mungkin ya Bang ya. Tadi Masya Allah banyak program gitu ya yang sangat bermanfaat gitu yang bisa mungkin nanti teman-teman juga terapkan juga gitu ya. Atau mungkin ada beberapa tadi yang terinspirasi gitu ya. Nah, kembali ke topik ini kan topiknya tentang how to make your KKN meaningful. Gitu. Nah ini mungkin gimana gitu Bang? Apa hal-hal penting gitu ya yang mungkin harus ada di KKN kita biar KKN kita itu nggak sekedar KKN aja gitu yang cuma jalanin program tadi mungkin bagi-bagi bibit doang gitu. Iya. Biar benar-benar berdampak dan berkesan gitu. Nah, itu gimana sih Bang caranya? Poin-poin pentingnya seperti apa? Oke. Bismillah ya. Ada beberapa poin sebenarnya yang mungkin bisa aku coba share di sini tentang gimana caranya kita ngejadiin KKN itu hal yang meaningful gitu ya, bermakna buat diri kita sendiri ataupun buat warga sekitar nanti yang bakal kita KKN-in gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya izin ini ya nyampein salah satu ayat gitu ya yang mungkin dimention juga dalam Al-Qur'an, itu surat yang mungkin teman-teman juga udah pada hafal ya, Al-Mulk gitu ya. Oh ya, Ya, gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur gitu ya. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah dijelajahi. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan gitu ya. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, di sini gitu teman-teman kita bisa lihat bahwasannya memang kita diperintahkan oleh Allah menjelajahi gitu ya segala sisi dari bumi Allah ini gitu ya. Karena memang sebenarnya gitu ya, kita sudah dimudahkan gitu ya. Dimudahkan caranya untuk menjelajahi bumi Allah ini gitu ya. Dengan segala macam cara, termasuk juga mungkin dengan kita sekarang ini ada transportasi, darat, laut, dan juga udara gitu ya. Kita udah difasilitasi dengan hal itu, dan ketika misalkan teman-teman dapat kesempatan gitu ya, makanya aku selalu mendorong sebenarnya buat teman-teman itu KKN yang jauh aja, jangan mau dekat-dekat gitu. pengen juga jauh Bang Ya, sebenarnya. ya udah nggak apa, dapatnya Ya. itu kan. Kalau udah yang terbaik. Jauh juga sih itu lumayan lah. Gitu ya. Daripada Bogor. Iya sih, itu sih ya harus dinikmati. Kayaknya tidak bersyukur gitu ya. Iya. Teman-teman yang lain ya. Pengen Bersyukur. jauh tapi dapatnya justru dibebakan gitu. Iya, nggak apa, disyukuri aja. Terus juga ini uniknya ya teman-teman, Allah itu selain menyuruh kita untuk menjelajahi gitu ya bumi-bumi Allah yang lain, Allah juga menyuruh kita untuk di sini diksinya itu makanlah sebagian dari rezekinya. Maksudnya apa gitu ya?
ada banyak mungkin potensi local wisdom yang tadi kita bahasain gitu ya. Kayak misalkan ada sayuran yang dimanfaatin dari paku-pakuan gitu ya dan sebagainya. Dan cobainlah gitu, yang kayak gitu-gitu. Nanti teman-teman bakal ngerasain bahwasannya mindset teman-teman itu meluas gitu ya. Bagaimana teman-teman memandang dunia itu lebih wise lagi, lebih bijak lagi gitu ya. Dan memandang bahwasannya dunia itu nggak sesempit yang kita bayangkan selama ini gitu ya. Ada banyak banget gitu yang mungkin belum kita eksplorin gitu ya, dan itu bisa jadi ilmu juga buat kita gitu. Kayak gitu. Dan Allah itu ya itu gitu ya. Ingin yang terbaik untuk kita gitu ya. Dengan menjadikan kita lebih bijak ya ketika kita banyak main. Kalau misalnya kata Ustadz Hanan kan banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa gitu. Gitu. Jadi seneng-senengin dulu sama istilah main gitu ya. Harus banyak main gitu. Ya nggak main-main juga ya ke sananya ya. Nah itu buat dasarnya. Nah buat beberapa poinnya itu adalah yang pertama teman-teman being mingle. Mingle. Nah, jadi teman-teman coba berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin itu berbeda latar belakangnya dengan teman-teman. Nah manfaatnya apa? Manfaatnya tentunya bisa dirasain sama kita dengan kita bisa membuka jejaring, terus juga manfaat buat teman-teman yang lain kita bisa menyalurkan gitu ya. Mungkin value kebaikan yang bisa kita salurkan ke mereka gitu ya. Ya kalau misalkan kita kayak di KMF gitu ya, atau mungkin sebagai seorang muslim gitu ya, bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai sosok yang bermanfaat gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengaktualisasi diri kita jadi sosok yang terbaik gitu ya di antara teman-teman yang lain kayak gitu. Being mingle yang pertama ya. Kita jangan istilahnya konservatif, kayak kita nggak mau ngebaur dengan orang-orang yang berbeda dengan kita gitu ya, atau mungkin dengan masyarakat yang latar belakangnya berbeda dengan kita. Coba teman-teman maknai filosofi atau peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Nah itu juga perlu jadi penekanan buat teman-teman semuanya gitu, karena ketika teman-teman masuk ke situ mungkin gitu ya dari segi praktek ibadah agak beda gitu ya, atau mungkin dari segi berinteraksi bersama masyarakat yang agak beda. Kayak misalkan teman-teman yang dari Sunda terus ke Medan agak shock ya. Ternyata kayak awalnya punten gitu ya, kalau misalnya ngelewat ini, gitu ya. langsung tiba-tiba teriak gitu. Pengalaman tuh ya Bang. Pengalaman. Gitu ya. Itu yang pertama tentang mingle. Terus apa lagi ya? Apalagi tadi ya? Ini di mingle. Kemudian ikuti yang di sana. Ya ikuti apa adat yang di sana juga gitu. Iya, adat yang di sana tanpa menghancurkan prinsip yang sebenarnya kita punya juga gitu. Karena penting ya, ada yang pengen membaur gitu, malah jadinya melebur sampai kita lupa tentang identitas diri kita sendiri gitu loh. Nah, alhamdulillah waktu dulu aku tuh kedapatan, walaupun di Kalimantan awalnya agak takut ya, karena taunya tuh Dayak itu kayak adanya cuman Kristen kayak ya nonis lah gitu ya. Tapi maksudku nonis yang kalau misalkan yang nonis yang biasa aja gitu kayak di teman-teman kita itu masih oke lah gitu ya. Tapi ini khawatirnya tuh yang kayak sampai ngeganggu aktivitas beribadah kita gitu, kayak gitu. Aku sempat mengkhawatirkan kayak gitu. Dan ternyata waktu itu aku dapatnya desa yang mayoritas muslim, karena ya mostly mereka orang-orang Banjar. Orang-orang dari Kalimantan Selatan. Jadi masih di sana muslim, dan akhirnya bahkan rumah pun kita dipisah cewek cowok gitu. Dusun satu ya, terpisah antara dusun 1 dusun 2, dan itu potensi untuk namanya 1 kilometer tadi. Iya 1 kilometer, bayangin teman-teman, waktu di awal tuh nggak ada transportasi, jalan dari pagi-pagi tuh, tapi KKN ya di Brotot itu. Iya itulah Sehat. Gitu. Cuman ya alhamdulillahnya terhindar juga ya dari katanya-katanya gitu ya. Apa tuh yang katanya tuh? Ada banyak lah sebenarnya. Katanya kalau misalnya KKN itu biasanya suka orang-orang pada ngambil oleh-oleh gitu. Oleh KKN. Oleh apa ya Bang? Oleh-olehnya tuh calon gitu. Oh itu ya gitu. Hah? Calon nggak tahu tuh calonnya apakah mau diseriusin atau cuman bercandaan doang gitu kan, nggak tahu ya. Kembang ya Bang.
Ya, Bang Desa. Kayak gitu-gitu. Heeh. Mungkin itu dulu ya, kalau misalkan soal yang tadi ya, soal gimana prinsipnya kalau misalkan ketika kita KKN ya, dasarnya kayak gitu. Mungkin Ketika dia- terkait yang tadi disinggung Bang Imam ya, Apa tuh? antara ikhwan sama akhwat gitu ya. Oh, Bang. ikhwan Karena kan sama kita akhwat. KKN ini apa ya, banyak berbaur ya antara Iya, ikhwan sama bercampur. akhwat. Gimana sih Bang caranya nih biar KKN kita tuh masih tetap menjaga syariat gitu, menjaga syariat Islam antara ikhwan dan akhwat. Nah, ya, ini juga mungkin jadi salah satu concern ya. Karena kita nggak bisa ngindarin kalau misalkan kita ternyata dikasihnya cuma satu rumah, misalkan. Ya sebisa mungkin teman-teman gitu yang di sini punya keresahan tentang hal itu, coba ambil alih gitu ya diskusinya gitu ya. Dan pintar-pintarnya kita gitu, dan di sini juga mungkin keahlian kita gitu ya, dalam berdialog dan lain sebagainya ini bakal kita pelajari gitu ya. Nah, waktu itu aku alhamdulillahnya jadi koordinator desa dan bisa ngatur-ngatur juga gitu ya. Karena emang sebenarnya nggak mau juga sih jadi koordinator desa. Oke, ada panggilan emang ya. Iya, ada panggilan dan juga emang disuruh sama teman-teman yang lain. Oh, iya. Karena dari awal udah aktif. Wah, Ya, heeh. Dan akhirnya alhamdulillah bisa ngatur juga gitu. Kalau misalkan kayak diskusi pasti bakal nyatu ya, pasti nyatu gitu ya. Dan juga ya itu di bagian situ mungkin teman-teman perlu bikin semacam rules gitu ya. Kayak ya sebenarnya rulesnya nggak usah yang kayak terlalu strict banget gitu ya. Karena teman-teman juga harus menyesuaikan mungkin dengan orang-orang yang nggak terbiasa dengan pembatasan seperti itu ya. Kayak misalkan orang nonis kan biasa aja ya dengan hal-hal semacam itu gitu ya. Kayak misalkan ruangan, ya ruangan kalau misalkan memang serumah minimal banget gitu ya si kamar tidur dibedain gitu ya. Ya pasti beda. Iya. Iya kamarnya gitu ya, Iya, kamarnya ya dibedain benar sih. gitu loh. Terus juga kayak kesepakatan kalau misalkan ada yang mandi gitu ya harus kayak gimana gitu ya. Kan biasanya kamar mandi cuma satu ya. Heeh. Oh iya bisa. Kayak gitu. Itu coba dibikin aturan-aturan kayak kalau misalkan ada perempuan yang mandi, tolong yang cowok gitu ya ngadep kemana gitu Main ya. keluar dulu, Main gitu. keluar dulu gitu ya gimana. Ngopi gitu dulu, ya. emang. Ngopi dulu. Terus kan ada banyak juga yang nggak suka sama orang-orang yang ngerokok. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi ada tuh biasanya yang ngerokok. Nah, itu juga bikin aturan kalau misalkan di ruangan itu nggak boleh ngerokok gitu ya. Kayak gitu-gitu. Ya bikin kesepakatan dulu ya biar semuanya Iya. nyaman misalnya. Itu Masih tetap terjaga juga gitu Iya. ya di prinsip-prinsip kita tentang syariat tadi. Iya. Titik kritisnya sebenarnya di bagian mewarnai dan diwarnai. Teman-teman usahain jadi orang yang mewarnai, bukan diwarnai. Dan itu memang kita harus kuat-kuatan gitu ya. Nah, kita harus kuat-kuatan dari segi keimanan kita sendiri Iya. gitu ya. Bisa jadi yang berjuang buat itu tuh cuma kita doang gitu. Nah, ketika itu makanya tetap ya teman-teman perlu dinotis di bagian bagaimana ibadah kita gitu ya, ruhiyah kita selalu ditingkatin, bagaimana kita punya program harian gitu ya. Misalkan zikir pagi dan petang gitu atau mungkin baca Quran gitu ya. Dan yang lainnya. Nah, kalau misalkan teman-temanku gitu ya, itu ada yang sharing tuh katanya gue jadi koordinator desa, gue wajibin teman-teman itu buat baca zikir pagi dan petang. Oh iya bisa. Iya. Yang lain ngikut tadi. Ngikut, bahkan ada anak nonis yang ya ikut nyimak juga gitu. jadi Iya. hafal. Jadi apa? Tidak apa. Iya. Iya kayak gitu. Ini nggak mendiskreditkan Iya, ya, iya, cuma lebih ini ke saling toleransi aja. Disclaimer bukan berarti memaksa. Iya, nggak ada pemaksaan ya. Cuman memang ada ininya juga sih, sebenarnya ada urgensinya juga waktu itu. Karena kita seringkali ditakut-takuti juga dengan isu-isu mistis. Oh. Ya, jadi ada isu-isu mistis kayak misalkan ya kayak di film-film gitu kakak yang desa penari Iya. gitu kan ya. Itu kayaknya film wajib. Semua masuk KKN kayak nonton gitu loh. Iya, kayak gitu-gitu. Ada banyak yang takut gitu ya. Nah sebenarnya kan potensi-potensi kayak gitu bisa terhindar ketika kita memang keimanan kita kuat ya. Nah makanya selalu ya teman-teman niatin bukan istilahnya pamer-pameran simbol agama bukan gitu ya, tapi lebih ke emang kebutuhan kita gitu ya buat kayak ya menjaga diri kita gitu ya, bagaimana kita beribadah dengan tenang, bagaimana kita bisa istilahnya menjaga teman-teman kita juga gitu ya dengan kita berzikir gitu ya, dengan kita misalkan selalu melibatkan Allah ketika kita berkegiatan gitu ya. Melibatkan Allah. Itu. Ya, salah satunya dengan banyak-banyak kayak berdoa gitu ya. Zikir pagi dan petang dan lain-lain gitu. Tapi ini bang, kadang tuh
kita udah coba buat ini ya, buat aturan, buat regulasi istilahnya, dengan kesepakatan. Tapi ternyata ada orang-orang yang nggak suka gitu, menolak. Gitu. Oh ya. Apaan sih gitu? Iya, ribet banget sih tuh. Nah itulah pentingnya gitu ya. Mungkin ini ilmunya dalam ranah dakwah gimana gitu ya caranya gitu. Nah itu penting juga buat kita tahu cara-caranya, step by stepnya sebaiknya itu seperti apa sih yang harus kita lalui gitu ya. Nah dalam prinsipnya kalau misalkan kita mau nyebarin value kebaikan, sebelum kita ke arah situ kita penting untuk mempelajari yang namanya bagaimana kita menyentuh hati orang. Bukan dalam artian ini ya menyentuh hati untuk Beda. bukan gitu, lain ya tolong. Lain. Tapi ini menyentuh hati istilahnya tuh orang objek yang mau kita dakwahi gitu ya. Nah, dengan cara apa? Salah satunya dengan cara kita menjadikan seolah-olah kita itu jadi keluarganya mereka, jadi teman dekatnya mereka. Pasti teman-teman pas waktu pertama kali berkegiatan di KKN, kita itu nggak kenal satu sama lain biasanya gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada pun ya 1-2 lah gitu ya. Nah, coba teman-teman bangun kedekatan terlebih dahulu gitu ya dengan cara misalkan main bareng, makan bareng gitu ya. Atau mungkin ya diskusi bareng gitu ya. Kayak gitu-gitu. Tapi tentunya dengan catatan ya tadi gitu ya. Teman-teman jangan sampai pada akhirnya diwarnai gitu ya. Yang harusnya teman-teman mewarnai malah diwarnai gitu ya sama orang lain gitu ya. Dan itu kembali lagi ke kuat-kuatannya diri kita sendiri gitu ya. Kayak gitu. Kalau misalkan yang bisa kusarannya sebenarnya teman-teman punyai circle kebaikan teman-teman. Ya, misalkan Andika gitu ya, ikutan di Birena gitu ya. Nah, terus dia ikutan di LPK gitu ya. Dan teman-teman di sini kan semuanya ikutan di KMF ya. Alhamdulillah gitu ya. Dan juga Kahimnya sampai mendukung juga kan gitu. Ada banyak properti yang disediakan. Punya Kahim yang sangat suportif. Betul. Terima kasih Bapak Kahim. Ya, makasih Pak Kahim. Kayak gitu ya, teman-teman. Punyai circle kebaikan, karena circle kebaikan itulah yang bakal ngedorong teman-teman, menjaga teman-teman sebagai supporting sistemnya teman-teman, gitu ya. Sistem Kayak gitu. Supporting system tuh bukan cuma yang menyemangati gitu-gitu ya, bukan ya. Misalkan ketika kita kalau sendirian. support system tuh orang pikirnya udah beda. Ya, ada lain-lain lah gitu ya. Padahal kan general ya, support system tuh bisa ke ranah penjagaan ruhiyah kita gitu ya. Dan jadiin ya teman-teman titip gitu ya. KMF ini juga jadi ranah buat teman-teman diskusi tentang hal-hal semacam itu gitu. Udah banyak banget nih yang di-sharing ini. Ya, banyak Oke, banget. tapi penasaran. Oh, iya. Nah, kalau dari Bang Imam sendiri gitu, pernah nggak ngerasain kondisi seperti itu, maksudnya Oke. yang dibilang apa? Cinlok. Pasti cin lah. Nah, itu ya Bang ya. Paham. Bahasa jadulnya VMG sebenarnya. Oh, BMG. Virus merah jambu. Oh, iya. Tuh bahas kalau SD kayaknya gitu ya. Zaman-zaman SD. Bahasa kolot ya sebenarnya. Ya, malum ya udah tua sebenarnya. Kalau bahasa Iya. apa masih relate Bang? Ya, mudah-mudahan masih relate ya. Kayaknya masih. Karena sebenarnya ya itu bukan nggak terbatas di KKN ya, tapi juga di ranah ya teman-teman ya secara umum juga ya tentang VMG ini. Nah, bicara soal pernah atau nggak pernah, nih disclaimer dulu. Islam itu, Islam itu bicara tentang respons, bukan bicara tentang kondisi ya. Coba di notice itu dulu. Nanti soal penjelasannya teman-teman cari sendiri deh. Nanti bisa Ya. Nah, soal kondisi gitu ya, Allah sendiri kan menciptakan kita sebagai seorang manusia itu dengan fitrahnya. Kita mungkin memang ada fitrah untuk mencintai lawan jenis dan sebagainya gitu ya, menyukai dan sebagainya, itu hal yang nggak bisa kita persalahkan gitu ya, nggak bisa kita misalkan debat gitu ya. Udah gitu ya, kalau misalkan kita nggak debat hal itu, kita nggak bakal pernah beres gitu ya. Karena itu emang udah jadi hal yang fitrah gitu ya oleh Allah, dibikinnya kayak gitu ya. Cuman Allah selain menciptakan fitrah, menciptakan juga bagaimana bagusnya, bagaimana baiknya kita itu merespons atas fitrah kita itu. Nah, kalau misalkan memang kita dalam kondisi belum mampu gitu ya untuk istilahnya melakukan hal semacam itu, ya jangan dulu gitu ya. Kalau misalkan bahasanya Nabi, puasa gitu. Puasa. Jadi mungkin teman-teman juga silahkan nanti kalau misalkan mau puasa bareng teman-temannya yang lain gitu ya. Nah, bikin misalkan program puasa bareng gitu ya, Senin Kamis. Terus nanti sahurnya bareng gitu ya, terus juga bukanya bareng gitu kan. Keren ya? Iya. Iya. Kemarin ya mau telepon-teleponan ganti-gantian ya Arik ya. Ada nelpon dia yang tidur, ada nelpon ada yang tidur.
Nah, kayak gitu-gitu. Silakan itu teman-teman diatur aja. Nah, prinsipnya gini. Prinsipnya gitu. Nah, terus kalau misalnya bicara soal pernah atau nggak pernah, pernah gitu ya. Ada arah-arah kayak ke arah sana gitu ya. Oh, Iya. ada sempat ya Bang? Sempat gitu ya. Ya itu wajar gitu ya. Karena gimana ya? Kita berkegiatan hampir 24 jam, berinteraksi secara langsung gitu ya. Dan ketika itu memang ada berbagai latar belakang yang berbeda gitu ya. Dan juga ya fitrahnya kalau misalkan laki-laki biasanya visual gitu ya, kayak ngelihat wah ini ada ini gitu, kayak gitu. Benar. Topik. Iya. Nah, waktu itu jujur ini bukan sombong ya, astagfirullah. Iya. Waktu itu ini dari awal emang aku udah di notice banget sama mentorku supaya dijauhin dengan kegiatan-kegiatan yang mengundang hal semacam itu gitu ya. Dan pas banget ketika itu ada anak yang ya berusaha mungkin reach out aku gitu ya. Sampai menyediakan kursi secara khusus gitu ya. Itu di tengah kegiatan pembekalan di Kalimantan Tengah gitu ya. Itu kayak gimana nggak teruji sebenarnya. Ya. Dan waktu itu emang nggak ada tempat lain lagi gitu ya, udah gitu ya, duduk di situ dan juga internalisasi aja gitu ya, biasa ngobrol-ngobrol. Nah pada akhirnya gitu sempat kayak ada arah-arah ke arah sana, cuman alhamdulillahnya aku sebisa mungkin menjaga diriku sendiri dengan alasan apa? Dengan alasan aku pengen menjaga hati gitu ya, menjaga hati dalam artian menjaga hati binaanku gitu ya. Jadi for your information, aku waktu itu emang udah nge-mentoring gitu ya, udah ngisi mentoring gitu ya, dan aku gak mau aku jadi role model buruk buat binaanku sendiri gitu ya. Wah Bang Imam sendiri pacaran gitu ya, gue juga boleh dong pacaran gitu ya. Nah gitu itu hal yang dikhawatirkan ya, nauzubillah min dzalik ya. Jadi penjagaan juga. Iya, jadi penjagaan gitu ya, itu jadi salah satu poin plusnya. Nah itu yang selalu aku bilang ke teman-teman yang lain, karena selalu suka bilang kayak gini, Bang Imam gitu, Bang Imam lagi ngejaga hati ya gitu katanya. Iya, menjaga hati gitu, menjaga hati binaanku. Keren banget ya. Iya ini. Waktu itu belum ada. 2022 soalnya. 2022 itu masih anak-anak 57 aja gitu. Dan memang megang asistensi PAI juga waktu itu kan gitu. Kayak jelek lah namaku kalau misalnya kayak gitu ya. Itu aku nggak mau foto berdua gitu, terus aku nggak mau boncengan sebenarnya, walaupun tetap harus boncengan juga gitu ya. Nah, akhirnya ya dicari alternatifnya aja. Kalau misalkan foto berdua gitu ya, kayak sifatnya dokumentasi itu tolong jangan diupload gitu ya. Dan juga tolong ini jangan di kemana-mana ini ada gitu, kayak cuma itu doang lah gitu sebagai dokumentasi. Terus soal boncengan selalu aku pakai tas yang agak tebal tuh, jadi lu nggak bisa nempel. Ada gapnya. Iya, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan udah malam ya sebisa mungkin kayak interaksinya agak dibatasi gitu ya, karena kan kalau misalkan udah malam tuh iya agak tinggi resiko-resikonya gitu ya. Tuh, dan prinsipnya ya, ini mungkin terakhir untuk poin pertanyaan ini ya. Prinsipnya gini, ketika teman-teman membuka diri, itu teman-teman siap-siap untuk ya hati-hati dengan teman-teman membuka diri. Kalau misalkan sekalinya teman-teman membuka diri, nanti orang itu bakal susah untuk keluar. Dalam artian ketika kita istilahnya membuka pintu, membuka gerbang gitu ya, terus orang misalkan masuk ke situ, kita susah lagi buat ngeluarin orang itu. Secara analoginya, ilustrasinya kayak gitu ya. Nah, dalam prakteknya sendiri, kita misalkan sekalinya kita mengiyakan, membolehkan gitu ya untuk melanggar batasan gitu ya. Sekalinya kita melakukan hal itu, kedepannya kita akan sulit untuk menghindari hal itu, karena orang udah menganggap ya udah gitu, kita mengokekan gitu dari awal juga gitu, kayak gitu. Dan malah justru biasanya jadi masalah kalau sekalinya kita mengokekan, terus tiba-tiba kita melarang gitu ya, itu jadi potensi konflik. Tapi kalau misalkan dari awal memang kita udah clear gitu dengan batasan segala macamnya, kita bakal oke gitu ya. Misalkan mohon maaf ya teman-teman, aku nggak bisa sentuhan gitu, nggak salam-salaman lawan jenis gitu ya. Terus aku nggak mungkin boncengan yang kayak misalkan sekarang kan ada tuh trennya kayak boncengan cewek depan cowok belakang, itu aneh banget ya. Kenapa sih gitu ya? Ada tren ya? Nggak tahu sih ya, kayak sekarang tuh aku sering ngelihat anak-anak yang sekarang kayak gitu ya. Itu agak miris sih sebenarnya. Mungkin konteksnya
belajar motor kali ya. Dijagain gitu Bang. Iya, kan biasanya yang bisa pakai motor cowok ya. Kayak gitu-gitu. Nggak tahu lah. Masuk akal sih. Iya. Bisa jadi. Ya, pokoknya nggak se-strict yang teman-teman bayangin ya, tapi tetap dijaga prinsipnya aja gitu ya. Jangan sampai terlalu membuka diri dan dari awal coba di-clearin tentang diri teman-teman. Insya Allah kok mereka bakal paham, nggak bakal yang macam-macam gitu ya dengan hal itu. Ketika teman-teman komunikasinya baik gitu ya. Lagi-lagi komunikasi di-clearin dari awal, kesepakatan siapa diri kita gitu ya. Jangan ragu teman-teman buat bilang aku dari KMF gitu ya. Ya. Bos. Iya, bercanda ya. Jangan kayak gitu juga sih. Iya. Ini menjaga diri gitu ya. Nah, ada hati yang dijaga gitu. Iya, hati yang dijaga gitu ya. Minimal kalau nggak ada binaan ya, aku menjaga Allah gitu ya dalam hatiku gitu ya. Ya, supaya apa ya? Supaya kegiatan kita semuanya berkah gitu loh. Ya, manfaat gitu ke depannya gitu. Ini tadi udah cukup ya, nanti mungkin bisa bahas lagi sesi yang lain gitu ya, terkait hal ini. Kembali tadi mungkin ada yang Udah banyak banget tadi yang di-sharing sama Bang Imam ya terkait program KKN-nya, terus tips and tricks biar KKN-nya sangat berkesan, dan juga menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan agar sesuai dengan syariat ya, dan kegiatan juga berkah. Mudah-mudahan nih yang di-sharing Bang Imam tuh bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang mau KKN di tahun ini, baik di periode 1, periode 2, dan teman-teman di tahun-tahun selanjutnya. Amin. Kira-kira ya mungkin closing statement ya dari Bang Imam. Iya, ada pesan-pesan buat teman-teman yang KKN gitu Bang. Iya. Kayak mungkin closing statementnya belum disiapin ya sebenarnya. Ayo, Kita coba ngerujuk ke judulnya aja, How to Make Your KKN Meaningful. Ini jangan-jangan terinspirasi dari How to Make Your Grandma How to Make a Million. Betul. Iya sih. Dari Pipit. Betul. Ya, balik lagi ke judul ini ya. Untuk closing statementnya mungkin teman-teman selalu yang aku pengen coba notice ke teman-teman setiap kali berkegiatan, dimanapun kegiatannya, termasuk mungkin KKN juga gitu ya. Bagaimana kita menjadikan setiap aktivitas kita itu meaningful gitu ya. Itu coba dipikirin. Dan salah satunya ya mungkin dengan kita being mindful ya, menjadikan diri kita mindfulness gitu ya. Ya, jadi kayak kita benar-benar menghadirkan diri kita seutuhnya, kita sadar gitu bahwasanya kita sedang ada dalam program KKN yang kita itu mengatasnamakan IPB gitu ya. Terus di sana kita didanai juga, terus kita udah dipercayakan juga gitu ya sama pemerintah, sama kampus gitu ya untuk membanggakan juga alma mater kita gitu ya, dan juga bagaimana kita menjadikan program yang kita laksanakan itu benar-benar bisa bermanfaat untuk mereka. Dan titip ya teman-teman, yang paling utamanya sebenarnya aku karena teman-teman sekarang dapat privilege sebagai seorang mahasiswa gitu ya, which is teman-teman ya bisa belajar sampai ke tahap ini gitu ya, dan nggak semua orang bisa dapetin itu, termasuk orang-orang yang mungkin teman-teman KKN ini nanti gitu ya, kan mereka terbatas ya dari segi sumber daya dan sebagainya gitu ya. Nah coba teman-teman maknai itu gitu ya, pokoknya coba direnungin gitu ya, sediain luangin waktu teman-teman buat merenung bahwasanya ada orang yang mengharapkan kebaikan atas hadirnya diri kita di sana gitu. Coba ciptakan senyum-senyum di wajah mereka gitu ya, terutama mungkin anak-anaknya gitu ya, karena teman-teman itu sebagai kakak gitu ya yang ada di sana, pasti mereka bakal seneng banget ketika teman-teman hadir di sana, asli. Teman-teman coba hadirkan diri itu, dan juga insya Allah kalau misalkan soal apa yang harus teman-teman lakuin, nanti kalian bakal ngelakuin, bakal tahu juga gitu, bakal nemuin hal yang perlu kalian lakuin. Karena prinsipnya ketika kita mau pasti ada jalan, ketika kita nggak mau gitu ya, pasti banyak alasan gitu ya, banyak excuse, nggak mau gitu ya, capek, kotor gitu ya, kalau misalkan berhubungan sama ini, bau gitu anak-anaknya gitu. Nah, jangan sampai ya teman-teman ada keluar bahasa-bahasa semacam itu. Tuh. Intinya balik lagi semuanya kembali lagi ke tujuan hidup kita gitu ya, yaitu apa gitu ya, sebagaimana Allah juga mungkin menyuratkan itu dalam firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 30, apa, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu ya. Allah itu menjadikan manusia gitu ya sebagai wali Allah, sebagai khalifah di muka bumi gitu ya.
sebagai orang yang memakmurkan bumi ini, sebagai orang yang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk itu juga mungkin anak-anak, termasuk itu juga orang-orang mungkin di luar agama kita, semua itu tercakup gitu ya di dalamnya, kayak gitu. Itu mungkin selalu ya teman-teman coba dibikin refleksi diri gitu ya, mungkin malam-malam kalau lagi sendirian berkontemplasi gitu. Gitu. Mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir bang ya, sangat apa namanya, tiba-tiba merasa wah semangat nih gitu kan. Memberikan yang terbaik buat KKN-nya, karena KKN ini kan memang waktunya singkat ya. Iya, Kita singkat. harus manfaatkan dengan baik gitu ya, dan pilih yang sesuai gitu, yang bisa benar-benar dimanfaatkan di waktu itu. Ya, gitu-gitu. Ya tadi banyak ya alhamdulillah ya yang kita dapatkan tadi ilmunya dari gimana kita mempersiapkan diri tadi ya, KKN gitu ya. Persepsi kita bagaimana terhadap KKN ini ya. Ya. Dan kenapa sih harus ada KKN? KKN ini tadi juga sempat kita bahas juga gitu kan ya. Dan banyak tadi yang terkait dengan menjaga hati dan sebagainya gitu kan ya. Banyak juga, Masya Allah ya. Mungkin sebenarnya banyak dari teman-teman juga yang masih punya banyak pertanyaan gitu ya, tapi kita terbatas dulu ya. Mungkin bisa ya nanti ya, betul. Di bawah ini ya Bang ya. Atau mau ini Bang. Editor. sebelah sini ya kameranya. Instagramnya boleh di-share barangkali Bang. Oh, boleh. Iya. Kalau misalkan mau ya silakan dicari @Imam Tauhid 01 gitu Imam ya. Tauhid 01. Ya. Silahkan. Betul juga. Atau bisa nanti juga kepoin juga ya IG-nya KMF IPB @kmf.ipb. Oke, silahkan. Nah, barangkali ada masukan-masukan atau pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya, atau mungkin program lain bisa teman-teman ajukan gitu. Betul. Request bintang tamu gitu ya. Betul, bisa juga gitu. Undang gitu. Prof Husin dong gitu ya, barangkali kan. Masya Allah gitu ya. Biasa, barangkali bisa kita undang kan. Ya. Oke, berarti kita sekarang udah di penghujung acara ya, Andika. Jadi tadi udah banyak banget sharing dari Bang Imam. Kami mau ngucapin terima kasih banyak pada Bang Imam yang udah bersedia sharing ke kami. Terima kasih juga. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga ya buat Bang Imam dan untuk kita semua. Juga kita mau mengucapkan terima kasih banyak pada Himafi karena sudah membantu kegiatan KMF ini dari awal hingga akhir ya. Support banget. Untuk Departemen Fisika juga yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa nih, sangat nyaman. Nyaman banget gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti dipermudah lagi ya kita buat kegiatan-kegiatan. Oke teman-teman semua, mungkin untuk episode podcast kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kita mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata itu dari kita pribadi ya. Maaf gitu. Itu maksudnya nggak ada menyudutkan satu atau beberapa pihak gitu ya. Kita sama-sama belajar di sini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan foto podcast inspiration. Terima kasih teman-teman semua. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي